semoga cepat sembuh ya teman-temannya ya. Amin. Sebelum pembelajaran mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu dikit, berdoa dulu. Udah selesai. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Belajar tentang mengidentifikasi ide pokok dan nilai moral dalam teks narasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu kita akan menemukan ide pokok dalam setiap paragraf teks narasi. Terus kita juga akan menjelaskan nilai moral yang terkandung dalam cerita. Dan kita juga akan menyampaikan ringkasan cerita dengan bahasa sendiri. Dan kita juga akan menunjukkan sikap saling menghargai saat berdiskusi. Selanjutnya, apa itu teks narasi? Mungkin ada yang mau membacakan? Silakan. Teks narasi itu adalah teks yang menceritakan rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal hingga akhir. Tujuan teks narasi itu yang pertama menghibur pembaca, lalu memberikan pesan moral atau pelajaran hidup, yang terakhir mengembangkan imajinasi. Selanjutnya ada apa itu ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah gagasan utama dalam paragraf. Nah, ciri-ciri dari ide pokok itu adalah berisi inti informasi, terus biasanya juga berada di awal atau di akhir paragraf dan tidak berisi rincian pendukung. Selanjutnya bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama itu dengan cara membaca paragraf dengan teliti. Yang kedua itu menentukan informasi yang paling penting. Yang ketiga itu menambahkan kalimat tambahan pendukung. Dan yang keempat itu ada susun ide pokok dalam satu kalimat inti. Nah, apa yang dibilang nilai moral? Nah, jadi nilai moral itu adalah pesan kebaikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Biasanya itu ditemukan melalui tindakan tokoh, terus perubahan sikap tokoh, dan penyelesaian masalah dalam cerita. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini itu mengidentifikasi ide pokok dan nilai moral dalam teks narasi itu merupakan keterampilan penting dalam meningkatkan pemahaman pembaca. Ide pokok itu membantu pembaca menangkap inti dari setiap paragraf sehingga jalan ceritanya itu dapat dipahami dengan jelas dan beruntun. Nah, sementara itu nilai moral itu memberikan pelajaran berharga tentang sikap dan perilaku yang dapat diteladani dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, memahami ide pokok dan nilai moral itu tidak hanya membantu siswa memahami isi bacaan aja, tapi juga membentuk karakter yang berempati, bertoleransi, dan menghargai perbedaan. Nah, di sini ibu ada sebuah cerita. Kalian pernah membaca cerita yang tokohnya tuh mungkin kayak hewan salamander atau ikan atau kuda laut, kepiting atau mungkin kakak? Ada yang udah pernah belum? Belum, Ibu. Jadi pembelajaran tadi kita akan membaca cerita tersebut ya. Nah, jadi hari ini kita akan membaca sebuah cerita. Judulnya itu ada Sandi si salamander yang toleran. Kira-kira dari gambar ini tuh kalian udah bisa nebak belum ceritanya itu tentang isinya apa? Belum tahu, Ibu. Sebelum kita baca di bukunya, itu mau baca kalian dulu kelompok. Kan ada 4 orang. Kita bagi jadi 2 kelompok, yang depan kelompok 1 dan yang belakang kelompok 2. Yang mana nanti tiap kelompok bisa baca ya tiap slide-nya. Oke, kita dulu. Ini dari kelompok 1 bisa dibaca. Di sebuah kolam yang tenang, hiduplah Sandi si salamander. Kelompok 2. Sandi punya sifat toleransi. Dia suka berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Sandi sering bermain dengan ikan lili, kuda laut bulu, kepiting koko. Selanjutnya kelompok 1. Namun ada seekor katak bernama Iko yang suka berteriak dan memaki. Iko sering mengejek Sandi
penting itu tuh apa kira-kira menurut kalian? Salamander dia menolong katak. Ya. Terus ada lagi mungkin Kataknya itu mengejek salamandernya. terus Saling menolong saat temannya kesulitan. ya benar. Nah, jadi tokoh utamanya tadi kan tokoh utamanya itu adalah salamander. Dia itu berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, yaitu dengan apa? Dengan menolong. Nah, sekarang kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jangan mengejek orang. Ya, terus ada lagi. Saling menolong. Mungkin ada lagi. Selalu berbuat baik. Ya, benar. Nah, selanjutnya ini kan tadi udah dibagi kelompok ya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Tugasnya itu kalian buat ringkasan sekitar 5 sampai 7 kalimat berdasarkan ide pokok yang udah kalian tulis tadi. Ringkasannya itu pakai kata-kata sendiri ya, kata-kata kalian sendiri, kalian bikin sendiri. Nah, kalau semua kelompok udah siap, itu kalian bisa presentasikan ringkasan cerita kalian di depan kelas. Baik, Ibu. Ini kelompok 1. Oke, anak-anak, gimana tugasnya ada yang susah nggak? Masih ingat kan ceritanya tadi itu apa yang isinya? Nggak mungkin belum lupa. Masih Ibu. Ada yang susah, tapi kan mau satu. Mungkin kelompok dulu ada yang susah nggak? Masih ingat kan? 5 sampai 7 kalimat. Masih, Ibu. Buat sendiri. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu mau perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Mungkin dari kelompok 1 dulu. Mbak Zahira, Ibu. Oke, perwakilan kelompok bisa maju dari kelompok 1 deh. Zahira. Saya bisa mempresentasikan bacaan pembahasannya yang udah dibuat bersama kelompok. Ringkasan dari cerita ini. Oke, baik. Jadi ringkasan dari cerita Sandi si salamander yang toleran. Jadi Sandi adalah salamander baik hati yang suka berteman dengan siapa saja. Namun Kiko itu sering mengejeknya karena bentuk tubuhnya berbeda. Sandi tetap bersikap sabar dan tidak membalas ejekan Kiko. Suatu hari Kiko hampir terseret arus saat air kolam meluap. Sandi segera menolong Kiko meskipun sering diejek. Kiko akhirnya sadar setelah berbuat salah dan berjanji tidak akan
yaitu